Tanjung Jaya. Dermaga penyeberangan yang akan membawa kita ke Museum Negeri di Kota Tanjung Selor ini. Kita nikmati susur sungai bersama Paman Anom. Biasa. Nah, ini kami tim Petitikulaan ada berada di Sungai Kayan untuk menuju kemana nih Pak? ke museum Kerajaan Bulungan. Nah, kita tadi dari pelabuhan apa namanya Pak? Pelabuhan Kayan juga ngarannya. Oh, belum Kayan. Misalnya pelabuhan Tambangan lah. Nah, ke museum ini berapa jauh nih Pak? Ini paling 5 menit kada sampai. Oh, itu di seberang itu. Oh, nah, luar biasa. Pak, kita punya wisata Pak. Bagus Pak. Iya, Ya, akan. Siapa lagi? Ini kemarin mau ditembak tahun 98 sama besok tidak mau lagi dia. Tidak mau ya sudah ya. Jadi dia bertingkah. Berarti ada anunya Ya, kekurangan dulu Pak barang ini hidup. Oh ya. Tidak sembarang orang bisa menembak. Dulu kalau ditembak Pak, dengar suara meriam ini bahwa di sini ada birau. Ya, acara. Jadi tanpa diundang datanglah masyarakat. Karena dulu Irau Bulungan itu kawin contohnya Pak, 3 bulan baru selesai itu. Di rakyat Bulungan tuh tinggal makan di sini Pak. Istananya besar dulu, 3 berjejer, rumah adatnya 2 kali ini Pak, tinggi 4 meter. Sapi banyak di Tanjung itu Pak, dipotong begini, 3 menembak saja dulu. Kerbau. Kenapa kaya Pak? Dapat minyak tarakan Bulungan itu. Mitarakan dengan bunyu.
Oh. Sedangkan ya dapat P-nya dari Belanda. Sedangkan Kutai itu kaya raya dapat P-nya dari Anggana Sanga-Sanga. Sampai sekarang Kutai itu yang di laut itu 450 triliun per tahun masuk ke pusat. Kalau beli sendiri Pak terkaya di dunia mungkin. Iya betul Pak. Kutai itu. Batu baranya saja satu hari 1 juta ton Pak. Tidak percaya Bapak ke Samarinda, duduk aja di sungai itu. 20.000 ton. Belum habis 20.000 ton lagi, 1 juta satu hari. Itulah Kutai Pak. Silakan masuk. Tuh, sampai dijelaskan itu. Satu komplit ini 4 meja dinding, 1, 2 yang tinggi sudah tidak ada, dijual. Saat kita dulu dihangus sama Suwaryo, dijual untuk beli beras. Nah sedangkan kursinya ada di Tenggarong Pak, dijual sama pemerintah. Yang untung ada. Kita bisa lihat masih di Tenggarong. Dijual 14 juta lebih tahun 86. Itu zaman Suwaryo disembunyikan dalam rumput. Kalau ada diambil Suwaryo Pak. Nah ini istana 3, istana 2. Istana Ahmad Sulaiman yang kawin dengan Tengku Supina, anak Raja Langkat. Jadi hubungannya seperti Langkat Pak, seperti Sumatera. Ini dibakar sama Suwaryo dulu. 2 hari 2 malam baru api hangus. Berhenti Pak. Ini istana 2. Ini istana 3 Pak. Ini dibongkar dihancurkan aja. Ini di luar, di ruang tamunya. Tidak luarnya di dalamnya. Ini istana 1 Pak, di sini dulu aslinya. Nah, 3 buah istana, 1 rumah adat, 1 kantor. Rata dengan tanah Pak, 6 hektar ini dulu. Abang-abang saya dibunuh itu tidak kurang pada 60 orang. Tahun 64 ditangkap aja difitnah. Tuduhan Suwaryo dulu waktu kita perang sama Malaysia GM itu, Gajah Malaysia membantu Malaysia. Difitnah saja. Nah, ternyata dulu setelah Suwaryo dilepas dari sini pindah ke Jakarta, tidak punya jabatan, pecah G30 SPK, dia melarikan diri ke Uni Soviet. Nah, berarti kan kami kan dituduh Pak. Oh iya. Kalau dia ada kan, kalau dia benar-benar, kenapa dia lari? Berarti dia yang pengkhianat. Nah, dia yang pengkhianatnya. Nah, setelah Uni Soviet runtuh, tak ketong-ketong sana. Soalnya kamu pulang aja, kamu tidak ada gunanya di sini lagi. Diambil Pak Sudibyo dulu, Mayor Jenderal, dibawa ke Bandung, ditahan. Datang utusan ke sini, saya sudah pulang. Kalau belum menuntut silakan. Nah, ada ibu saya diterakan ngomong, tidak usahlah yang lama mungkin urusan sama tentara nggak bisa. Pak ini yang pertama kali ini ya. Oh iya, ini pertama kali. Ini sudah Islam Pak. Oh, Islam. Di atasnya sudah banyak, masih Tolancang, Kuanji Pak. Iya. Nanti kalau Bapak mau tahu, sebentar saya akan baca nanti. Ini hanya setelah beragama Muslim. Jadi kan Sultan Amirul Mukminin ini Pak bergelar Sultan Amirul Mukminin. Ini namanya dulu Wira Amir. Setelah ada Islam bergantilah nama Sultan ini Muslim. Nah ini Pak. Nah ini. Sebelumnya Wira. Maksudnya Wira itu apa? Wira itu ksatria saja. Ksatria. Baru atasnya kepala suku aja. Suku aja. Belum kesultanan. Belum kesultanan. Ini setelah terakhir 58 apa? 58 ini ya. Tahun 50 raja-raja itu dihapus sebetulnya Pak. Diangkatlah raja-raja se-Indonesia itu sebagai sebuah praja, kepala istimewa, sama Banjarmasin juga. Tahun 58 dihapus Soekarno lagi, sebuah praja itu ya diganti kota praja. Hapuslah raja maupun sebuah praja, hilanglah raja-raja itu. Tinggal yang kita kenal sekarang hanya Jogja saja ya. Iya, Jogja saja. Yang kita kenal sekarang ya bupati sama wali kota. Hapus sampai sekarang tidak diingati lagi. Nah, kita ini. Nah, sekarang ada payung hukum masyarakat raja Kemendagri 39 2007, Pak. Makanya raja-raja timbul sekarang. Ya di Persatuan Raja-Raja. PSKN, FKN. Nanti saya ceritakan. Ya, betul Mas. Ini waktu Sultan Jogja kawin anaknya yang laki yang perempuan itu. Yang heboh mau dijadikan sultan itu kan. Ini saya diundang. Sama satu ban saya sama SBY dulu. Karena raja itu Pak kepala tinggi ceritanya. Kalau raja-raja kepala suku kan. Jadi kalau raja presiden Jabolongan ya saya. Nah kalau presiden Indonesia ya waktu itu SBY waktu itu. Jadi raja itu tinggi Pak, seban gitu sama beliau itu. Cuma mereka itu dijaga, kita tidak. Entah kita dibunuh orang, nggak ada yang ngurusi. Kalau nikah kan ada pengawalannya nih. Maaf. Kalau kesultanan ini wilayahnya di mana? Wilayahnya sampai ke Sabah kalau mau tahu. Sama Sabah lah. Cuma ditukar. Jajahan Inggris yang ada di Bengkulu diambil sama Belanda.
jajahan Belanda, yang di Sabah diambil Inggris. Ceritanya Kalau tidak percaya, tanya aja orang Bengkulu. Itu jajahan Inggris dulu. iya. Masih peringatan Inggris. Itu kan. Ini sejarah ada hubungannya pasti dengan Tiongkok ini Pak, karena beberapa Iya, barang-barang itu negara tadi Pak. seperti itu. Nah, seperti ini Pak, kalau kita melihat Pak ya, kita mau lihat nanti dulu ini. Nah, sini Pak, kalau mau lihat. Ini dulu yang diinginkan Soeharto dulu yang begini ini. Sekarang kalau ada barang ini Pak, harganya puluhan miliar ini. Yang di dinding itu yang asli-asli Mingcing semua itu Pak. Karena Raja Bulungan terkenal kaya, punya kapal pesiar, punya kapal besar dulu. Nah, kalau kita mau lihat, ada contohnya di sini. Bulungan Nederland ini, punya Bulungan. Nah, dulu dia sebulan ke Belanda, sebulan ke sini, lewat Batavia sama Padang, terus ke Suez Pak. Membawa hasil hutan, damar, rotan, tengkawang. Tengkawang sudah habis sudah Pak. Yang berputar itu kan? Ini bangunan apa dulu Pak ini Pak? Ini dibangun Pak Besing untuk museum. Untuk museum, untuk museum. 98 Pak. Kalau Sultannya sendiri di mana lokasinya? Asir juga. Ya ini juga. Iya, ini 6 hektar ini Pak. 6 hektar ini terjadi tadi 3 buah istana, 1 rumah adat, 1 kantor kata dengan tanah Pak. Oh, tebak. Ada yang dibakar, ada yang dibongkar. Kalau Tinggal tiang bendera tinggi itu satu, sama tugul ulin yang di depan itu. Itu tidak bisa cabut. Dulu tugulnya diambil Pak, bilangnya ada emas. Nah itu tidak bisa. Tinggal satu ada di depan itu. Oh, itu situsnya lagi tinggal ya. Nah, ini foto baru semua ini Pak, diambil dari Belanda. Dulu zaman Soeharto itu tidak boleh ada foto ini. Kalau ada simbol feodal. Oh gitu. Nah, zaman PKI Pak ya tahun 64. Nah, ternyata PKI dulu pecah, Soeharto melarikan diri ke Uni Soviet Pak. Oh, ketahuan belangnya. Nah, Belandanya itu. Pemerintah lebih perhatian lah terhadap lokasi ini karena ini nilai sejarahnya tinggi. Nah maksud kita seperti itu. Gimana peran pemerintah daerah? Ya jadi begini Pak, kita dulu Pak Besing ini kan orang luar Pak. Pak Sabdali orang luar, Pati bukan main. Nah setelah orang kita jadi bupati malah tidak. Kebalikannya, Budiman 10 tahun Pak tidak ada asetnya di sini. Sebiji pun tidak, kita adu-adu malah. Nah makanya sekarang dia apa sekarang kalau kita mau tanya di penjara sekarang Pak. Kalau yang jadi setelah jadi kaltaran masih gimana? Ya sama juga. Nanti Bapak saya sudah membawa wartawan dari Jakarta. 4 kali saya bawa ke sini Pak, membuat buku. Buku saya sampaikan juga sama gubernur, sama bupati, ke DPR. Ada nanti sekarang. Bahwa ini tidak juga. Ya tapi pasti akan datang Pak. Ya, mungkin. Betul. Kita berharap 2018 ini mereka sudah sadar memberi saya sudah melaporkan begini tapi kita menunggu, kita tidak bisa katakan wah jangan. Awalnya Pak di hulu Sungai Longpayang sana itu berupa
kepala suku saja, tahun 1400 Pak. 1400 sampai 1550. Kuanyi Pak. Jawiru, Jau Anyi, Paren Jau, Peran Anyi, Laibara, Wan Paren, Sandang, dan Asung Luan. Ini orang-orang Kayan Pak, asal muasal Bulungan itu. Ya. Nah setelah itu era Dato Lancang ini dari Kerajaan Brunei kawin sama Seng Luan, anak Raja Kayan tadi Pak. Lahirlah orang Bulungan. Nah, bulu itu artinya bambu. Kelongan itu betulan Pak. Jadi kalau Bulungan itu bulu betulan, bambu betulan kalau Indonesia nya. Kalau Bulungan bulu tengon. Nah itu Pak. Jadi raja-raja setelah kawin Dato Lancang ini lahirlah setelah itu Dato Lancang 1561 sampai 1595 Abang Lamane cucu Dato Lancang. Habis itu Pak Wira Krana, Wira Digedong, Geranda Digedong, Wira Amir. Nah Wira Amir masuk ke Islam, berganti nama menjadi Sultan Amirul Mukminin. Habis itu Pak Sultan Alimuddin. Itu pindah dia ke Senen Batu. Kan ada keramat Pak. Habis itu pindah ke Tanjung Sulu lagi, Sultan Alimuddin dulu sini, Sultan Muhammad Jaharuddin, Sultan Muhammad Jalaluddin, Sultan Muhammad Kaharuddin, dia tatah kembali, Airul Alam, Alipatul Alam. Terus pindah ke tengah sini Pak ya, ke tengah sini itu Sultan Alam, Kaharuddin, Ajimuddin, Pangeran Kusuma karena suaminya meninggal dulu, anaknya belum bisa jadi sultan. Nah setelah itu Sultan Muhammad Kasimuddin, baru Sultan Muhammad Ahmad Sulaiman, terakhir Pak Sultan Maulana Jalaluddin. Nah, mati Sultan dulu Pak 58, diganti ayah saya, adik Sultan selaku Perdana Menteri 1. Jadi pemangku Sultan aja 58 sampai 62 meninggal, habislah Sultan ini yang tersohor Pak. Tinggal anak-anak semua. Nah waktu itu Dato Muda Pak, saya punya sepupu. Nah saya tidak ceritakan sini karena dia dulu hanya kepala adat. Nah saya sebagai pemangku Sultan, kami rapat dulu Pak seluruh Kaltara ini karena ada payung hukum raja itu. Serta pilih saya sebagai pemangku Sultan. Kemudian ya 2008. Nah Pak Budiman Bupati Bolongan dulu memberikan kami dana 50 juta. Waktu itu kami rapat seluruh Kalimantan Utara, ada sambutan, beliau tidak datang ke musyawarah besar Punan. Coba Bupati kok datangnya ke Punan, tidak datang ke induk raja-raja di sini. Di situ dia sudah tidak menghormati kami Pak. Ya kami terima saja. Nah setelah saya jadi pemangku Sultan, disusunlah 9 menteri saya. Ada sekitar 40 kepala biro, saya mau audisi, tidak mau diterima Budiman. Bayangkan aja, kami diadu-adu, ini, akhirnya saya marah Pak saat mau musdahen bank. Dengar ceritanya? Yang tahun berapa itu? Yang terakhir musdahen bank kemarin. Saya sumpah Budiman di tengah orang banyak bangsat 5 kali. Siap, saya masuk penjara. Ribut. Dia di situ. Saya siap Pak, kalau dilapor polisi, saya paling tidak 6 bulan. Tidak berani lapor sama polisi Pak. Nah, disitulah mungkin gubernur nggak cerita bahwa saya ini preman lah apa. Tapi kita buktikan di pengadilan kalau dia berani lapor, ya. Ironis, sebuah situs cagar budaya yang sangat tinggi nilainya, bahkan sejajar dengan kerajaan-kerajaan besar Borneo, di Kalimantan, apa yang ada juga sampai di Sulu, di Mindanao. Tetapi inilah faktanya, sebuah situs, sebuah kerajaan Bulungan, Kesultanan Bulungan, yang pada tahun 1964 seluas 6 hektar, ada 3 istana hancur lebur, 2 hari 2 malam dimakan api.
oleh karena konflik kepentingan, oleh karena konflik politik, oleh karena konflik yang sedang melanda ketika Indonesia dalam kondisi perpolitikan yang kurang bagus dengan negara tetangga Malaysia. Pemangku Kesultanan mengatakan bahwa akibat fitnah kerajaan atau Kesultanan Bulungan dianggap berpihak kepada pihak musuh sehingga kerajaan ini harus dihancurkan. Tetapi yang ironis adalah bangunannya dan segala aset yang ada di dalamnya yang harusnya dipelihara, tetapi kondisinya sangat menyedihkan. Kita berharap kepada siapapun, pemerintah, pusat, provinsi, dan Kabupaten Bulungan, agar situs ini bisa kembali, minimal seperti apa yang kita lihat di Kota Waringin, di Bangkalan dulu. Nah, inilah sahabat pemirsa Banjar TV, Bubuhan Kulaan, bagian dari perjalanan kami diajak oleh Pak Faisal Fikri, orang Kandangan yang jadi Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, sehingga kita bisa melihat kondisi museum yang bekas kerajaan Bulungan.